Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Ya, seperti kita ketahui bulan ini adalah bulan Desember ya teman-teman ya. Kalau di dunia kesehatan maka bulan Desember ini identik dengan HIV dan AIDS biasanya. Karena di 1 Desember kita biasanya merayakan adalah Hari AIDS sedunia ya. Dan kali ini di studio baru kami, nah ini kalau teman-teman perhatikan ini adalah studio baru kami di Bionic Channel. Mungkin nanti bisa teman-teman spill-spill ya di IG-nya di Bionic Podcast ya. Jadi kami memiliki sebuah studio baru yang nantinya bisa digunakan untuk podcast juga. Nah, kembali lagi ke tema. Jadi hari ini saya tidak sendirian, nanti kita akan berbincang-bincang dengan 2 orang pakar pastinya di bidangnya. Jadi tonton terus Bionic Channel ini, dan buat kalian-kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan komen di Bionic Channel, karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, ya di studio kita kali ini kita kedatangan 2 orang tamu di sini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, disilahkan dari Bu Desi mungkin dulu memperkenalkan diri, silahkan. Oke, terima kasih Dok. Selamat sore. Jadi perkenalkan, saya biasa dipanggil Ibu Desi. Saya single parent dari Singaraja. Kebetulan saya pekerjaan saya sehari-hari mendampingi teman-teman positif HIV di Rumah Sakit Sanglah. Nah, kenapa saya bisa mendampingi? Karena kebetulan juga saya sendiri positif HIV sejak tahun 2010. Jadi di Polypicity itu saya banyak berbagi kepada teman-teman, kemudian memberikan support, motivasi, dan beberapa tips-tips kesehatan untuk agar mereka tetap sehat dan ARP-nya tidak sampai putus. Baik, waduh terima kasih nih ya Bu Desi mau berbagi dengan kita pastinya ya. Jadi agak jarang memang pasien-pasien mau mengungkapkan statusnya Bu Desi ya, seperti biasa seperti itu memang, tapi nanti kita ke depannya akan mengupas lebih tuntas masalah apa ya bisa dibilang stigma yang terjadi pada masyarakat pada pasien-pasien ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya kedatangan juga ini kakak saya, dalam artian karena lebih senior daripada saya ini ya, Ibu Espana mungkin bisa memperkenalkan dari dulu pada sobat Bionik yang ada di rumah mungkin. Ya. Halo, selamat sore sahabat Bionik. Ya, perkenalkan saya Ketut Espana Giri. Saya seorang dosen di FK Undiksa. Ya, kebetulan hari ini diundang secara khusus oleh Dr. Chok. Ya, kesempatan yang luar biasa. Ya, baik. Mungkin penelitian ataupun saya Bidang penelitian paling banyak memang di bidang HIV ya. Jadi Ibu Espana ini teman-teman Bionik ya, jadi memang apa ya bisa dibilang bergelut, berkecimpung terutama di bidang kesehatan masyarakat biasanya, jadi yang berhubungan dengan apa ya kesehatan di masyarakat pada umumnya, dan beliau concernnya memang pada penelitian-penelitian tentang HIV AIDS. Jadi pada pasien-pasien penelitian pada HIV AIDS beliau banyak concern. Jadi kita akan gali lebih dalam sebenarnya bagaimana peran. Nah di sini mungkin teman-teman yang nonton mungkin ada yang sarjana kesehatan masyarakat atau juga wasirakat umum sebenarnya. Jadi dalam artian sejauh mana sih pentingnya peran seorang kesehatan masyarakat pada penanggulangan HIV AIDS. Karena ini memang penyakit yang tidak bisa diobati sendiri. Saya sebagai dokter sendirian itu nyerah mungkin ya teman-teman Bionik ya. Jadi memang butuh semua segmen masyarakat memerangi penyakit ini. Tadi ngomongnya begini, memerangi penyakit teman-teman. Jadi itu yang perlu diingat. Slogannya sama ya Bu Desi ya. Jangan jauhi orangnya tapi jauhi virusnya, penyakitnya. Baik. Saya mulai dari Bu Desi dulu mungkin. Bu Desi bisa ceritakan tidak bagaimana sih awalnya Bu Desi mengetahui status HIV Bu Desi di sini?
Mungkin bisa diceritakan pada teman-teman seperti apa atau bagaimana cerita awalnya, bagaimana Bu Desi dalam artian mengetahui, wah saya ternyata positif gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi tahun 2010 itu seperti kita ketahui informasi tentang HIV itu masih sangat jauh, masih sangat sedikit. Jadi pada saat itu orang pikir bersentuhan dengan orang HIV itu akan segera tertular, pasti tertular. Nah, di bulan Agustus 2010 itu suami saya pertama kali jatuh sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, salah di Nusa Indah dok. Saya sendiri yang ngerawat, saya sendiri yang nungguin, itu nggak tahu suami saya sakitnya apa, karena memang konfidensialnya yang sangat dijaga. Jadi saya sebagai istrinya pun nggak boleh tahu, karena suami saya bilang tidak ada yang boleh tahu status HIV saya, termasuk istri saya. Nah, konselor nanya katanya. Jadi saya nanya tuh setelah suami saya meninggal. Iya. Konselor nanya, kenapa istrinya kan harus dites HIV-nya, kemudian bapak juga harus mendapat pengobatan. Kalau pada saat itu kalau tidak ada PMO, pasien nggak boleh minum obat, nggak akan dapat obat gitu, karena layanan ya tidak percaya. Ya, PMO itu pengawas minum obat. Nah, ya. Betul. PMO itu pengawas minum obat, teman-teman. Pada saat itu kalau tidak ada pengawas minum obat, nggak dapat obat, dok. Jadi sampai pulang suami saya nggak dapat obat. Ketika saya tanya ke dokter, ke perawat, suami saya sakit apa gitu. Betul. Ya, ibu taunya apa? Ya diare, karena memang masuknya karena diare gitu, diare akut. Ya udah diare gitu, sampai pulang jawaban itu. Bahkan sampai meninggal pun masih diare dibilang waktu itu, belum tahu. Kemudian karena 3 bulanan anak kami yang keempat, suami saya minta, udahlah Bu, saya mau di kampung saja. Betul. Jadi suami saya di kampung, saya balik lagi ke Denpasar karena anak saya yang pertama dan kedua harus sekolah. SMP dan SMA pada saat itu. Kemudian nggak sampai 2 minggu dok, saya balik pulang nih. Selama ini kan telepon aja, Pak gimana kabarnya? Baik Pak, udah masih diare? Enggak, udah nggak diare. Kita selalu dikasih informasi yang menyenangkan dari beliau. Nah, ketika 2 minggu kemudian saya pulang, kondisinya kok makin parah. Logikanya orang habis dirawat, bawa obat dari rumah sakit, harus ada pemulihan dong. Gitu. Kok kondisinya makin parah? Langsung saya bawa ke rumah sakit Singaraja karena yang terdekat di sana. Nah, disitulah saya baru dikasih tahu karena kondisinya udah benar-benar parah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Waktu pulang dari rumah sakit Canglah itu dia masih bisa beraktivitas dok, masih gitu. Cuma wasting it. Kalau sekarang saya tahu ya. Sekarang tahu ya. Saya ada ego yang lain. Bu Desi ini sudah hafal semua diagnosisnya teman-teman ya. Cuman jamur, diare, kemudian wasting itu aja. Kalau saat ini saya bertemu teman-teman yang kondisinya seperti, cuma dalam hitungan minggu, 2 minggu saya udah bisa bangkitkan gitu, gimana caranya biar segera pulih ya. Pada saat itu saya nggak tahu apa-apa gitu, gobloknya saya gitu. Nah, disitulah saya baru dikasih tahu bahwa suami saya ternyata HIV-nya positif. Wih, dunia rasanya runtuh depan mata dok, ya Tuhan. Membayangkan anak saya yang cowok 2 nih, yang nomor 3 dan nomor 4. Tuh. Nah, dari informasi yang saya dapat saat itu, yang 2 ini resikonya sangat tinggi untuk tertular. Karena dua-duanya lahir normal, dua-duanya pakai ASI. Nah, pada saat itu saya dengan suami saya komitmen, Pak, kalau salah satu dari anak kita positif, udahlah kita nggak usah minum obat biar kita mati bareng-bareng gitu. Jadi informasinya masih sangat minim ya. Sampai segitunya kita janji. Betul. Zaman itu ya 2010. Betul. Patah hati banget saya pada saat itu. Saya membayangkan, anak saya positif juga gitu. Kita dosanya besar sekali sama mereka gitu. Nah, karena pada saat itu yang boleh dites hanya 3 orang anak saya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi mereka 3-tiganya dites dan astungkare sekali semuanya negatif. Rasanya lega, sampai konselornya saya peluk. Konselornya laki-laki loh dok. Laki-laki dan saya nggak kenalnya pada saat itu aja. Saya peluk, saya bilang terima kasih, saya akan mulai pengobatan mulai saat ini. Karena saya lah, saya positif HIV, terserah orang mau bilang apa tentang HIV, yang penting saya sehat dan saya ada untuk anak saya. Itu saja pikirannya pada saat itu. Nah, jadilah saya minum obat sama suami saya, barengan saya minum obatnya. Cuman karena pada saat itu kita masih punya 2 bayi, 2 anak sekolah, secara ekonomi kita morat-marit, untuk beli nutrisi sama obat sama buat suami itu udah gak ada. Sekedar untuk hidup waktu itu dok, benar-benar hanya bisa untuk hidup. Jadi suami saya tidak tertolong di bulan Desember. Jadi sakitnya mulai Agustus, di bulan Desember
6 bulan ya, kurang Iya. lebih ya, 6 bulan. Dan Ya betul. dan bulan 5 Desember, bulan. sekarang bulan Desember. Sekarang bulan loh. Desember. Desember itu oke, memang selalu identik. selalu mampu mengaduk-aduk perasaan saya karena saya menikah bulan Desember, Dok. Wow, Kemudian suami saya meninggal bulan Bulan Desember. Desember. Dan pada saat beliau meninggal itu anak-anak saya malah merayakan hari perkawinan kami di kuburan. oke. Ya, Ya. Tuhan. Baik, iya. Mungkin itu kisah benar-benar ya, kisah nyata teman-teman. Jadi Iya. dalam artian seperti itulah kebanyakan akan ada cerita-cerita tersebut di masyarakat. Mungkin dari Ibu Ismana, bagaimana sebenarnya bisa dibilang bagi seseorang itu penting untuk mengetahui status HIV-nya. Jadi seberapa pentingkah seseorang, karena seperti tadi ini mungkin ceritanya 2010 mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sekarang ya. Jadi tapi dalam artian di masyarakat masih belum berubah, belum terlalu banyak lah berubah. Bagaimana seseorang tersebut penting mengetahui status HIV-nya. Seperti tadi saya nggak mau cerita pada pasangan, saya nggak mau pasangan saya tahu gitu. Padahal itu adalah pasangan. Saya nggak mau anak saya tahu. Kadang-kadang sudah, padahal si anak ini resiko juga untuk tertular. Sebenarnya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Ibu Yasmana, silakan. Iya. Jadi dari ceritanya Bu Desi tadi sangat menyentuh ya. Ya, jadi sebenarnya itu deteksi dini untuk mengetahui status HIV itu sekarang di zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan yang tahun kemarin ya. Jadi dengan begitu adanya kemajuan teknologi, banyak penelitian, ternyata sangat membantu masyarakat, kemudian membantu juga kita tenaga kesehatan untuk mengetahui secara dini status HIV dari penderita ya. Misalnya sekarang sudah ada PCR atau tes HIV yang sudah rapid ya. Jadi sangat cepat untuk mengetahui gitu. Dalam waktu 10 hari, 14 hari itu sudah bisa kita ketahui statusnya, apakah dalam tubuh pasangan apakah sudah ada virus atau belum ya, sejak masuknya atau virusnya. Ya sejak masuknya atau berhubungan dengan suami istri gitu misalnya gitu. Jadi dengan adanya kemajuan sekarang ini sudah sangat terbantu bahwa kita sudah bisa mendeteksi secara dini virus yang ada dalam tubuh kita, dan kita ketahui bersama bahwa dalam rentang waktu tersebut kita tidak bisa mengetahui gejalanya gitu ya secara instan gitu ya. Betul. Begitu masuk virus langsung ada gejala, nggak bisa. Betul. Jadi itu ada waktu ya, ada asimptomatiknya. Jadi ada beberapa tahapan ya, misalnya ada gejala ringan biasanya yang akan muncul ya seperti flu, kemudian sariawan yang tidak sembuh, kemudian radang tenggorokan dan sebagainya. Nah itu harus kita lakukan deteksi secara dini ya, sehingga kita bisa mencegah penularan. Betul. Ya kepada pasangan, kepada keluarga ya. Sehingga apa yang kita harapkan ya, kemudian pemerintah juga harapkan ya, jadi terbantu dengan adanya inisiatif kita ya, apabila sudah mengetahui status kita sudah positif HIV, jadi segera kita melakukan tes HIV-nya. Segera melakukan tes. Ya. Mungkin cerita selanjutnya nih Bu Desi, setelah ketahuan dan Bu Desi kan minum obat. Nah itu bisa dibilang banyak ini cerita di luaran sana mungkinnya minum obat makin parah. Ya, saya sendiri senang mendengar stigma, jangan minum obat yang ini makin parah. Itu kadang-kadang makin parah. Mungkin Bu Desi bisa cerita enggak bagaimana pengalaman pertama. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa 2010 obatnya berbeda dengan sekarang ya. Jadi agak berbeda. Mungkin bisa diceritakan Bu Desi. Jadi obat yang pertama kali Bu Desi dapatkan di tahun 2010 dan sekarang sudah sangat banyak. Mungkin bisa cerita secara singkat seperti apa pengobatan yang Bu Desi lakukan. Ya. Jadi 2010 itu saya mulai minum obatnya dengan Dupiral, Nevirapin. Oke. Nah, jadi efeknya memang gatal, Dok.
Oke. gatal dan mual. Jadi Gatal dan karena mual. mertua saya tidak tahu kalau saya minum obat juga, Ya. saya kayak orang ngidam kan di rumah, kayak orang ngidam, Ah. kemudian gatal-gatal. Terus orang-orang percaya, kan takut nih saya mau ngomong. Betul. Orang-orang percaya kalau saya bilang ngidam. Oke. Kenapa kok mual-mual gitu? Saya ngidam Dah. kayaknya gitu. Jadi mual dan gatal. Gatal itu saya akalin waktu itu dengan minum air ramuan-ramuan gitu, kemudian Ya. dengan mandi air hangat dengan ramuan tersebut. Samiroto dok, kebetulan waktu itu dan Desember musim hujan. Ya. Samiroto lagi gampang dicari, jadi ada Bulan yang ngasih Desember, tahu. teman-teman. Iya, iya. Kalau musim hujan kan Samiroto banyak tuh. Oke. Jadi udah pakai itu aja. Kemudian perjalanannya sampai sekarang saya sudah ganti obat baru sekali sih. Sekarang pakai TLD. Oke, TLD. Dan TLD sangat enak. Iya, Sangat betul. nyaman. Sangat Minumnya nyaman. cuma sekali, kemudian tanpa efek samping, hampir tanpa efek Hampir samping. tanpa efek samping. Padahal saya juga deg-degan loh dok waktu Ganti dari Duviral Neviral harus ganti karena sebenarnya kemarin dari Dupinep itu saya nggak ada keluhan. Oke. Cuman sudah mulai ada isu nih obatnya akan langka gitu. Betul. Tidak ada. Jadi saya pindahnya di awal, jangan sampai ini udah nggak ada Udah nggak ada, Dupinep, baru pindah. saya baru pindah Baru nanti. pindah. Jadi di awal saya sudah pindah, cuman deg-degan juga sih dan ternyata setelah pakai TLD lebih enak rasanya. Nah, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa sekarang, nah ini mungkin TLD tadi apa itu ya, tenofovir, lamivudin, dolutegravir itu teman-teman ya, itu singkatan nama obat. Jadi dalam artian nanti teman-teman mendapatkan satu pil, ya itu isinya 3 obat tersebut. Nah, jadi kalau dulu minum 2 pil, nah 4. itu teman, 4. Pagi 2, malam 2. Oke, dulu minum 4 pil teman-teman, sekarang minumnya hanya 1 pil dalam 1 hari, begitu ya Bu Desi ya. Jauh lebih nyaman, jauh lebih simpel sekarang memang. Nah, tapi di satu sisi Bu Desi pernah nggak apa ya dalam artian pengobatan yang tadi itu di TLD ini ada efek samping atau apa muncul? Tadi Bu Desi bilang nggak ada sama sekali sampai sekarang juga tidak ada. Itu teman-teman, jadi harus apa ya, stigma yang seperti itu cerita-cerita seperti itu mungkin harus diluruskan nantinya ke depannya ya. Nah, sekarang kita balik nih ke Bu Ispanai. Dari segi kesehatan masyarakat, bagaimana sebenarnya peran edukasi secara dini tentang ARV, antiretroviral ini? Dan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa ini memang obat saat ini yang tersedia bagi HIV karena tidak ada obat yang lain. Itu bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana strategi-strategi yang sebenarnya bisa kita lakukan di masyarakat secara umumnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita di masyarakat itu banyak sekali hal yang bisa kita sampaikan ke masyarakat ya, ke penderita. Yang pertama pastinya kita melibatkan teman-teman kita tenaga nakes yang di puskesmas. Oke. Ya, yang di puskesmas mungkin bisa dilibatkan dalam hal promosi, mengedukasi ya. Karena seperti tadi cerita banyak sekali hal yang tidak diketahui oleh penderita ataupun keluarganya, terutama dari segi cara penularan ataupun pengobatannya. Ya kemana kita atau penderita akan melakukan pengobatan, kemudian bagaimana cara penularannya, itu sebenarnya bisa kita libatkan teman-teman ya dengan memberikan edukasi penyuluhan ataupun memberikan suatu ruang ya konseling ya. Kita kalau di puskesmas kan sudah menyediakan ruang konseling ya, konselor juga di puskesmas sudah ada, di rumah sakit juga ada ya. Jadi saya kira masyarakat bisa memanfaatkan ya, fasilitas-fasilitas tersebut, kemudian kita merangkul mereka ya, karena yang pertama sekali bisa mencegah penularan itu kan si penderita sendiri ya. Kemudian keluarganya juga ya. Jadi kalau penderitanya mau terbuka status HIV-nya kepada keluarga, jadi keluarga akan memberikan dukungan ya secara emosional, secara secara psikologi ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan edukasi. Jadi kalau penderita dan keluarga itu mengetahui dengan baik, pengetahuannya bagus, otomatis
penderita dan keluarga itu akan memberikan informasi ke masyarakat luas, seperti ke seperti ke tetangga misalnya atau keluarga besarnya misalnya, sehingga di sana mereka bisa memberikan support ataupun dukungan kepada penderita gitu ya. Jadi bahwa penularannya tidak semudah itu gitu ya. Nah, tadi Bu Esmana sempat menyinggung bahwa keluarga ini salah satu titik penting mungkin yang bisa Bu Esmana pernah teliti atau pernah dalam artian mengetahui kalau misalnya di keluarga ini bagaimana cara kita mengedukasi keluarga, dan keluarga siapa saja mungkin yang harus kita edukasi, karena kita istilahnya hidup pasti banyak keluarga di sini. Apakah keluarga inti ataukah keluarga semuanya kita edukasi dengan baik? Itu sebenarnya bagaimana sebenarnya? Dalam artian sesungguhnya yang mana yang paling kunci selama ini sehingga penderita ini merasa lebih nyaman mungkin? Iya. Jadi yang pertama sekali adalah pasangan. Nah, pasangannya pasangan. Ya, pasangan kita harus tahu dulu, kita edukasi dulu. Begitu suami ataupun istri mengetahui status pasangannya, kita langsung berikan edukasi ya. Jadi dengan begitu kita bisa memberikan kekuatan kepada pasien atau kepada penderita bahwa beliaunya terinfeksi itu dan tidak dengan mudah menularkan kepada orang lain. Kemudian kita barulah merangkul keluarga intinya. Keluarga inti, anak, maksudnya? Anak, kemudian mertua atau yang siapapun yang ada di dalam satu keluarga tersebut. Orang tua lah dalam artian anak dan orang tua ke atas ya gitu, ke atas dan ke bawah, itu dulu yang kita. Jadi keluarga itu dulu kita rangkul, kita berikan edukasi. Nah, setelah mereka paham tentang penularan HIV ya, terutama dengan bahwa penularannya tidak semudah itu gitu ya. Kalau sudah kita rangkul dan mereka sudah paham tentang tersebut, barulah nanti mereka yang akan sendirinya akan berbicara ke masyarakat ataupun ke keluarga yang sebelah-sebelahnya dalam artian tetangga atau keluarga yang lain, ipar dan sebagainya. Bahwa saya loh yang satu rumah dengan penderita aja nggak kena gitu ya. Dalam artian pasangan itu adalah yang paling pertama, kemudian baru keluarga inti. Nah, ini in the real case Bu Desi, karena Bu Desi ini salah satu konselor senior yang saya kenal, bahkan saya selama residen beliau sudah sebagai konselor di Rumah Sakit Prof Murah saat ini. Jadi Bu Desi, kalau dalam case-nya, kalau tadi memang kita harus mengedukasi pasangan, sejauh yang Bu Desi pernah lihat gitu, hanya berapa orang mungkin yang jujur pada pasangan atau bagaimana Bu Desi? Mungkin bisa diceritakan sebenarnya. Jadi kalau misalnya pasien positif itu sebenarnya terpaksa terbuka dengan pasangan, karena kan kita sebagai layanan yang mendesak si pasien agar terbuka dengan pasangan. Kadang-kadang ya agak sedikit ini juga ngancam juga nanti seperti apa gitu, karena kan kasihan pasangannya kalau tidak. Dan saat ini pun ada yang seperti itu. Saya pernah punya pasien itu karena tidak terbuka dengan istrinya, sampai putus obat sekian tahun kemudian. Nah akhirnya setelah putus obat baru ngedrop, sudah jelek kondisinya, baru datang sama istrinya, baru istrinya tahu kalau suaminya ternyata putus obat dan positif HIV-nya. Dan dulu waktu pertama kali dia datang ke situ, dia diantar oleh kakaknya, oleh saudaranya. Jadi istrinya nggak tahu gitu. Dan itu yang kadang-kadang bikin saya sedih gitu loh Dok. Kita nggak bisa masuk sampai ke ranah itu gitu. Kalau pasiennya sudah bilang nggak boleh tahu, kita nggak bisa. Iya betul. Kita tidak boleh melangkah itu karena pasien berhak untuk tidak open status tadi, tidak membuka status. Itu masalahnya. Nah tapi saat ini ya karena informasi sudah semakin gencar ya. Dari waktu sebelum COVID itu saya hampir setiap hari ke Banjar-Banjar untuk sosialisasi, dan saya menyampaikan bahwa saya positif HIV dan anak-anak saya negatif, jadi tidak segampang itu penularannya gitu. Jadi kontak sosial tidak menularkan HIV, berenang bareng, makan bareng, bahkan tidur bareng pun tidak akan menularkan HIV. Itu ya teman-teman ya. Ini kisah nyata kami berikan, jadi biar teman-teman, kadang sering sekali misinformasi terjadi di masyarakat gitu. Iya.
jangan sampai apa yang dialami teman-teman saat ini, apa yang saya alami dulu Betul. dialami oleh teman-teman saat ini, sudah tidak zamannya Sudah dong. 14 tahun yang lalu. Sudah 15 tahun. 15 malah, 15 tahun yang lalu. Jadi Betul. kalau dulu saya diusir, saya dikucilkan, saya dihina orang Ya. gitu. Ya, saya cukup paham, saya cukup mengerti. Betul. Karena waktu itu informasi tidak seperti Iya, saat iya. ini. Orang Iya. sekarang buka Google aja udah tahu Udah informasinya. Betul. Jadi saya maafkan lah yang Ah. dulu. Tapi kalau sampai saat ini itu terjadi, Berarti luar biasa ya. Luar biasa tidak pernah buka medsosnya berarti ya. Luar biasa tidak pernah keluar rumah gitu dong. Jadi kalau sering keluar rumah kan paling tidak ke Pasti Banjar, kerbanjar. ketemu tuh, dan di penyuluhan, kemudian ke puskesmas, di sekolah-sekolah pun harusnya ada informasi tentang hal ini. Nah tadi Bu Desi menarik bagi saya. Pada saat ada pasangan tidak tahu, kan tadi Bu Espana bilang bahwa pasangan ini akan menguatkan sehingga bisa kontrol rutin, memberikan motivasi untuk kontrol. Nah ternyata sering sekali karena pasangan tidak tahu, tidak ada yang mengawasi minum obat, tidak ada yang mengontrol untuk menguatkan minum obat, seringkali putus obat. Resikonya sangat tinggi untuk putus obat. Dan Betul. itu banyak sekali. Banyak sekali. Bisa diceritakan Bu Desi kira-kira bagaimana sih orang, mungkin Bu Desi dari pengalaman, bagaimana orang-orang yang putus obat ini? Nah itu mungkin yang bisa Bu Desi ceritakan. Putus obat nih teman-teman berarti tidak minum obat. Minum obat. Itu sudah minum ARV, merasa baik, tidak melanjutkan pengobatan karena itu tadi sering sekali tidak ada dukungan. Nah itu Ya. bagaimana Bu Desi bisa ceritakan? Sangat sering terjadi dok, dan itu kadang-kadang bikin saya kecewa dan saya sedih, saya merasa gagal. Betul. Nah, kadang-kadang saya merasa gagal karena saya sudah sampai terbuka, sampai bilang saya juga positif, kita sehat bareng-bareng gitu. Jadi karena tidak terbuka dengan keluarga, itulah yang membuat mereka tidak mendapat dukungan, tidak mendapat support. Padahal saya juga sering bilang terbuka dengan, kalau memang tidak siap dengan keluarga, dengan banyak orang, satu orang saja. Pasangan saja. Satu orang saja, pasangan saja. Kalau misalnya dia tidak punya pasangan, masih muda, boleh sama siapa orang yang bisa kamu percaya selain saya. Betul. Jadi biar suatu saat kalau si pasien ini kenapa-kenapa di rumah gitu loh dok. Jadi orang rumah ini tahu nih mau ngapain, dibawa kemana gitu. Betul. Jadi kalau pasien ini sering-sering kelihatan tidak ada aktivitas minum obat, si keluarga bisa ngingetin. Orang yang tahu dia status HIV-nya itu bisa ngingetin. Udah minum obat belum? Sudah datang ke layanan belum? Ada yang ngingetin. Jadi kalau benar-benar tidak ada yang tahu itu bahaya banget sebenarnya. Oke. Nah cuman kita harus pintar-pintar juga memilih siapa orang yang kita percaya. Nah. Ya tidak menutup kemungkinan juga kasus seperti saya akan terjadi lagi karena satu, minim informasi kepada keluarganya. Kedua, ya di keluarga itu kan tidak semua orang Semua orang bisa suka, tidak senang, orang bisa menerima dan mendukung seperti itu. Harus benar-benar mencari orang yang bisa kita percaya untuk memegang rahasia kita seperti itu. tentang HIV kita. Nah, mungkin dari Ibu Espana sendiri, selama ini yang pernah Ibu Espana pengalaman ataupun penelitian, hasil-hasil penelitian dari Ibu Espana yang lakukan, keluarga tadi memegang kunci. Nah, apakah terutama untuk kelangsungan minum obat daripada pasien. Nah, sebenarnya kalau tadi kita bilang pasangan kemudian keluarga inti itu menguatkan bisa dibilang dalam artian bagaimana kalau misalnya seperti tadi tidak punya pasangan. Nah kira-kira pengalaman bukan pengalaman dari dalam artian seperti apa sebenarnya mereka bisa melakukan percaya dengan siapa? Apakah tenaga kesehatan boleh? Apakah tenaga kesehatan bisa dan bagaimana perannya sebenarnya terutama bagi teman-teman kita yang sarjana kesehatan masyarakat. Karena di situ sering sekali saya harus berani bilang bahwa di sini sarjana kesehatan masyarakat sudah makin banyak ya karena banyak fakultas yang membukanya, universitas yang membukanya, fakultasnya juga sudah ada. Bagaimana peran seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam sebagai pengawas minum obat, sebagai mengingatkan untuk minum obat, sebagai tenaga kesehatan. Karena sangat banyak sarjana kesehatan masyarakat di puskesmas. Karena kita kan tahu bahwa layanan paling dekat dengan masyarakat adalah di puskesmas. Mungkin bisa Ibu Espana berikan pendapatnya. Iya, jadi untuk pendamping penderita itu tidak hanya kesehatan masyarakat ya.
Betul. bukan hanya Benar-benar kesmas bukan aja ya. kesmas saja, betul-betul. Iya, Saya minta maaf. Jadi dalam artian bisa perawat, bisa yang iya lainnya, betul. betul. Jadi Jadi teman-teman kita juga bidan juga ikut mendampingi. bidan ikut mendampingi. Ya, perawat juga ikut Bisa. mendampingi. Jadi waktu itu juga saya pernah melakukan penelitian sampai ke rumah-rumah didampingi oleh beliau-beliaunya. Oke. Jadi diantar ke rumahnya beliau, saya di situ melakukan pengambilan data dan sebagainya ya. Ternyata di masyarakat pun masih banyak tadi ya, ternyata banyak yang masih stigma atau mendiskriminasi Nah, pasien. ini dia, betul. Ya. Jadi keluarga tersebut tinggal gitu ya di daerah kebun, Nah, di pedalaman sekali ya, kebetulan juga saya ke sana sampai diantar oleh beliau-beliaunya. Ya, jadi di sana mereka disingkirkan ya, kemudian anak-anaknya juga hanya bermain di lingkup itu saja ya. Nah, yang sangat memprihatinkan seperti terisolasi begitu ya berarti. Iya, betul. Jadi padahal daerah tersebut sudah termasuk ramai gitu ya. Ya, tapi ternyata masih ada prinsip ataupun pandangan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman kita juga di masyarakat, di puskesmas itu sudah sampai mendampingi untuk mengambil ARV gitu misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Teman-teman juga sudah memberikan layanan, tetapi ya mungkin terkait dengan ini tadi, stigma dan diskriminasi yang masih menempel pada itu dia. Nah, mungkin ini bisa dibahas dalam artian lebih dalam Bu Esmana. Sebenarnya apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk paling tidak memperkecil stigma? Nah, stigma di masyarakat saat ini saya beberapa kali mendapatkan bahwa mereka di stigma sangat buruk, dicap ini penyakit orang-orang nakal gitu ya. Padahal saya yakin Bu Desi. Nah, kalau Bu Desi masih mungkin dong. Masih mungkin. Ya, tapi kalau yang saya sering bilang sama teman-teman, sama masyarakat juga pada saat saya penyuluhan, kalau orang dewasa bolehlah, nggak apa-apa dibilang nakal. Memang mungkin saja sudah melakukan hubungan seks tanpa status yang jelas. Tanpa status yang jelas. Tapi anak-anak Dok, kapan mereka melakukan hal yang nakal, tidak bermoral lah seperti yang disampaikan masyarakat? Kapan sampai mereka diisolasi seperti tadi ya Bu Esmana ya? Sampai masyarakat berpikir bahwa orang HIV itu adalah orang-orang yang nakal, yang tidak bermoral. Betul. Ya, anak-anak kapan nakalnya? Ya senakal-nakalnya anak-anak paling cuma nakal bermain. Tapi kita jangan menutup mata gitu. Betul. Bahwa di Bali ini ratusan anak-anak kita positif HIV-nya loh. Jadi mau sampai kapan seperti ini terus? Mungkin dia gimana? Itu dia. Itu real case di lapangan bakalan banyak akan terjadi. Mungkin Bu Esmana bisa memberikan pandangan tentang stigma ini. Jadi kalau stigma dan diskriminasi ini suatu komponen yang saling berkaitan gitu ya, tarik menarik ya. Ya sebenarnya ini bisa kita perkecil gitu ya, atau kita hilangkan lah ya dengan adanya kita mau membuka diri gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya penularan HIV itu dulu kuncinya ya, memberikan edukasi penularan HIV ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah tahu bagaimana cara penularan HIV, tentunya akan mengurangi stigma atau bahkan menghilangkan diskriminasi ataupun stigma tersebut ya. Jadi saya juga punya satu pengalaman. Satu orang ya saya tanya, bahkan dia saat bertemu dengan pasien HIV pun tidak mau. Takut. Katanya takut tertular. Ya itu kan hal yang konyol ya, yang mungkin gimana caranya menular kok bisa dengan bertemu aja, dengan bertegur sapa aja kok bisa menular. Nah itu hal yang harus kita luruskan. Jadi begitu saya mengetahui responden saya memiliki pengetahuan seperti tersebut, pandangan tersebut, jadi langsung saya luruskan. Begini loh sebenarnya Ibu, gini. Oh begitu ya. Nah barulah beliaunya paham. Ya, oh begitu ya. Jadi nggak bisa, enggak, dengan bersentuhan pun tidak akan tertular.
Jadi kita makan bareng pun nggak bakalan tertular, kamar mandi bareng-bareng juga tidak akan tertular. Nah dari sanalah barulah beliaunya bisa memahami, oh begitu. Artinya kita jangan sampai bosan-bosan untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Edukasi, ya itu yang paling penting. Nah, terakhir mungkin ini sebagai apa ya? Setelah tadi stigma, memang ini satu lagi mungkin ini pengalaman yang bisa diberikan oleh Bu Desi. Teman-teman ODIF, orang dengan HIV, kita sebut dengan ODIF saat ini, itu pasti juga apa ya, ingin berdaya, ya, ingin berdaya dalam artian ada yang seperti tadi Bu Desi bilang dibuang oleh keluarganya, kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, mungkin mereka tidak bekerja dengan sakitnya. Nah ini apa yang bisa dilakukan Bu Desi? Mungkin bisa sedikit diceritakan terutama untuk teman-teman yang mendengarkannya. Karena kebetulan saya dari tahun 2019 itu membangun sebuah kelompok dukungan sebaya, KDS Karjem Piring namanya. Jadi dari 2019 itu kita sudah melatih banyak pasien untuk belajar menjahit. Nah setelah mereka bisa, bolehlah keluar bawa ilmunya, silahkan mau bekerja di mana. Terus kalau ibu rumah tangga kan pentingnya bisa menghasilkan dari rumah. Betul, itu intinya. Terus saat ini juga yang sedang kami kerjakan itu adalah pembuatan keripik pisang. Jadi kita belajarnya manual, alat-alat kita beli, dan pengerjaannya masih di rumah singgah. Karena kebetulan kita sudah punya rumah singgah, Dok. Sudah ada namanya rumah singgah KDS Karjem Piring, cuman karena bangunannya belum sesuai untuk dijadikan rumah singgah. Jadi untuk sementara hanya untuk berkegiatan saja, misalnya pelatihan pertemuan-pertemuan seperti itu. Kemudian ke depannya ini sudah ada nih planningnya, kita akan mendatangkan pengajar untuk buat kue dan untuk membuat anyaman. Itu sudah ada planningnya di tahun 2025. Semoga jalan dan semoga banyak teman-teman yang berminat, semoga banyak teman-teman yang bisa kita bantu untuk ikut pelatihan dan berdaya dari rumah. Karena saya berpikir apalagi perempuan, jadi harus bisa menghasilkan dari rumah. Sambil ngomong anak, sambil ngurus rumah, bisa menghasilkan. Nah itu ya teman-temannya. Jadi bisa mungkin nantinya menghubungi Bu Desi. Nanti Bu Desi tidak keberatan ya, di bawah itu akan ada mungkin kontak person Instagram Ibu Desi kami tampilkan agar bisa di DM oleh teman-teman. Ya, sebagai closing statement penutup, jadi dalam artian apa pesan Bu Desi bagi teman-teman ODIF di luar sana ataupun yang memang belum siap untuk mengecek status HIV-nya, silakan. Bukan satu kata ya, Dok, banyak. Banyak pertama, kata, silakan. Segeralah ketahui status HIV Anda, jangan sampai seperti suami saya, sudah jatuh dulu baru tahu status HIV-nya. Nanti menyesal belakangan. Kemudian yang kedua, yang saat ini putus obat, tidak ada kata terlambat. Ayo kita mulai lagi ARV-nya agar bisa hidup. Oke lah kita hidup dengan HIV tapi kualitasnya lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang saat ini masih minum obat, saya udah 15 tahun nastung karen, nggak pernah bosan karena saya ingat tujuan hidup saya ingin ada untuk anak-anak saya. Carilah apa yang membuat Anda bisa bertahan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Carilah apa yang bisa membuat Anda bertahan. Itu kata kunci yang paling bagus sekali hari ini. Mungkin Ibu Espana terakhir, apa closing bagi teman-teman di luar sana, baik bagi pasien ataupun bagi para tenaga kesehatan untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Jadi saya berharap teman-teman HIV ya, penderita HIV tetap melakukan hal yang positif ya. Jadi tetap melakukan perencanaan untuk menata masa depan ya, karena dengan adanya HIV ini kita tidak boleh putus asa ya, karena masih banyak hal yang harus kita lakukan, dapat kita lakukan baik untuk diri sendiri, setidaknya untuk diri sendiri dulu lah. Ya. Kita tingkatkan dulu kualitas kesehatan kita buat satu hal yang positif ya, karya-karya yang tadi yang menarik ya, punya skill dan sebagainya. Kemudian kita punya pandangan hidup, yaitu ingin hidup sehat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi jangan sampai putus asa ya, tetap berjuang dan kita tetap melakukan
upaya bersama kami tenaga kesehatan akan terus mendorong teman-teman untuk selalu sehat. Terima kasih, itu dia. Jadi tetap hidup sehat. Ya, itu baik bagi penderita-penderita ODIF di luar sana. Ya, karena sebenarnya sih seru sekali bisa dilanjutkan. Mungkin kalau dilanjutkan bisa sampai 2 jam 3 jam ini, tapi karena durasi kali ini mungkin demikian podcast kita hari ini tentang HIV AIDS. Dan terakhir mungkin kita bisa berikan dalam artian 3-0. Ya, 3-0 dulu ke ini adalah lambang HIV, jadi dalam artian untuk mengakhiri HIV di 2030. Ya, betul 3-0 ini. Nanti teman-teman cari sendiri di internet mungkin apa itu 3-0, biar buka-buka internet sedikit ya. Baik, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak pada dua narasumber kita kali ini. Jadi tonton terus teman-teman di podcast kita selanjutnya. Baik, demikian podcast kita kali ini. Buat teman-teman semuanya jangan lupa like, share, dan follow YouTube channel Bionic Channel, karena di Bionic Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dan terima kasih.